Halo semua, Infoin Yuk hadir lagi dengan beberapa video review alur cerita berbagai perfilman. Perlu diingat, video ini berisi spoiler ya. Bagi yang tidak suka spoiler, silahkan tonton di aplikasi atau situs terpercaya bagi kalian. Dan biar kami lebih semangat lagi buat kontennya, jangan lupa subscribe, like, dan tekan tombol loncengnya ya, biar kalian tahu video-video terbaru dari kami. Terima kasih. Anak kecil ini ngeliat boneka kelincinya hidup dan kabur dari rumahnya guys. Anehnya pas keluar si boneka kelincinya sampai di sebuah tempat yang banyak bebatuan gitu. Di tengahnya ada satu meja yang misterius. Boneka kelinci itu pun masuk ke dalam laci mejanya. Karena penasaran, si anak kecil ngikutin dong. Terus dia masuk juga ke dalam laci itu. Ternyata di dalam lacinya itu ada ruang bawah tanah guys. Dan ruang bawah tanah itu adalah ruangannya si boneka kelinci. Boneka kelincinya kabur ngelihat si anak kecil. Nah, si anak kecil ini kan orangnya penasaran abis ya. Dia periksa tuh tempat si kelinci kabur. Dan gak sengaja keinjak skop garpu. Lanjut di part 2. Dia jatuh dong, tapi jatuhnya di wadah kaleng besar gitu. Tiba-tiba kalengnya bolong dong. Dia nyungsep ke dalam lubang kalengnya. Dan sampailah di sebuah lift. Liftnya itu ngebawa dia jatuh ke tumpukan daun yang tinggi di dalam ruangan. Tiba-tiba daunnya jalan sendiri, masuk ke dalam laci meja yang udah ada di sana. Anak ini penasaran lagi dong, terus dia buka lacinya. Ada botol kecil isi tinta keluar dari sana. Dia cobain tintanya, ternyata enak. Dia habisin dong. Dia malah berubah jadi boneka guys. Jadi boneka kecil. Kasian ya, gara-gara penasaran malah jadi temannya boneka kelinci. Gadis SMA ini ketiduran di ruang sains. Pas bangun, ia ngedengar suara di ruang laboratorium. Karena penasaran dia masuk dan ngelihat sebuah kotak yang bergerak. Dia buka kotaknya, ternyata isinya tikus putih. Cewek ini gemes ngelihat tikusnya, dia ajak main dong. Tiba-tiba tikusnya berubah agresif dan ngegigit jarinya sampai berdarah. Datang seorang bapak yang bikin kaget si cewek ini. Cewek ini keluar, tapi tatapannya si bapaknya aneh banget. Pas mau sampai di luar, si cewek ini malah ditarik sama bapak ini masuk ke dalam lagi. Besoknya, si cewek ini udah diikat sama si bapak dan dia udah berubah jadi sosok yang menyeramkan. Mukanya udah berdarah-darah gitu. Lanjut di part 2. Bapak itu nyuntikin sesuatu ke cewek itu dan si cewek berubah kayak orang normal lagi. Si bapak kemudian pergi. Si cewek jadi berubah lagi dong dan bisa ngelepasin ikatannya. Terus dia pergi ke kelas minta bantuan sama guru dan temannya. Guru dan teman-temannya ngebawa dia ke ruang UKS. Si cewek berontak-berontak dan ngegigit penjaga UKS-nya. Karena tingkahnya makin aneh, si cewek pun dibawa ke rumah sakit. Tapi penjaga UKS-nya tiba-tiba berubah juga kayak si cewek itu. Dia ngegigit semua siswa yang ada di sekolah itu. Dan sekolah itu pun jadi heboh karena banyaknya siswa yang jadi zombie guys. Serem ya. Cewek ini mau cari mobilnya di parkiran, malah dikejar monster. Jadi ceritanya dia lagi nyari mobilnya di parkiran. Terus nggak sengaja ngelihat pengantin wanita yang tingkahnya aneh banget. Pengantin itu noleh dan menampakkan mukanya yang seram banget guys. Pengantin itu ternyata monster. Dia dikejar si cewek ini dan cewek ini pun lari sampai ke parkir bawah tanah. Sembunyi di antara mobil terparkir. Cewek ini sampai gelantungan di mobil orang biar nggak ketahuan karena monsternya itu meriksa kolong mobil satu-satu. Cewek ini kemudian dapat ide buat ngalihin perhatian si monster. Dia hidupin mobilnya dan si monster lari dong ke arah mobil si cewek. Si cewek pun kabur. Monsternya sadar dong dan dikejar lagi. Untungnya ada mobil box. Si cewek sembunyi di mobil boxnya. Ternyata monsternya bisa ngancurin mobil boxnya. Dia udah ketakutan banget. Tiba-tiba datang pria tak dikenal. Pria itu ngelawan monsternya sampai tuh monster menghilang. Ternyata pria itu adalah pembasmi monster guys. Untung aja dia datang cepat. Kalau enggak udah jadi santapan monster deh ceweknya. Cowok ini terdampar di tengah laut dengan tubuh yang sudah sangat lemas karena persediaan makanan yang sudah habis. Di saat dia bangun, skocinya udah menepi di sebuah pulau yang ditumbuhi banyak tanaman dan dihuni banyak meerkat. Dia senang banget dong, akhirnya dia bisa makan lagi dengan tumbuh-tumbuhan yang ada di sana. Nggak hanya itu, di sana juga ada kolam air tawar bersih yang bisa dia minum. Malamnya, pas dia mau tidur, dia merasakan keanehan. Di kolam air tawar yang tadi dia minum, tiba-tiba ikannya mengambang dan mati semua. Ternyata di malam hari, kolam air tawar itu berubah jadi senyawa asam yang dapat membunuh semua hewan yang di dalamnya. Cowok ini juga nemuin gigi di tumbuhan, yang menandakan kalau tumbuhan di sana juga bisa memakan makhluk hidup yang udah mati. Seram ya. Kalau mau cerita lengkapnya, linknya ada di komen ya.
Satu keluarga ini hidup di daerah terpencil yang sebagian populasi manusianya udah nggak ada. Mereka dibunuh oleh predator yang nggak bisa ngeliat, tapi sensitif sama suara. Ngeluarin suara sedikit aja, nyawa bakal melayang. Jadi satu keluarga ini hanya berkomunikasi menggunakan bahasa isyarat demi nggak dimakan sama predator. Suatu ketika, si ibu yang udah hamil besar ngalamin kontraksi dan hendak melahirkan. Malangnya dia cuma sendirian aja di rumah karena semua keluarganya lagi mencari makanan. Dia nggak sengaja keinjak paku dan mecahin bingkai foto yang mengeluarkan suara keras hingga predator pun datang ke rumahnya. Sambil nahan kesakitan karena luka dan kontraksi, si ibu berjalan ngidupin lampu peringatan biar keluarganya tahu kalau dia dalam bahaya. Dengan mengendap-endap, si ibu pergi ke bathtub kamar mandi buat melahirkan di sana. Keluarganya yang udah tahu si ibu dalam bahaya mencoba memancing predator dengan suara kembang api. Berhasil, si ibu akhirnya bisa melahirkan anaknya meski dengan teriakan yang keras. Sepasang kekasih ini adalah pemburu hantu. Mereka mau memburu hantu duyung yang mati penasaran karena cintanya nggak sampean sama seorang pria pustakawan. Ditunggu sampai larut malam, akhirnya hantu duyungnya muncul. Si cewek ngikutin si hantu, terus ngilang. Pas banget si cewek ketemu pria pustakawan yang disukai duyung itu. Dia ikutin pria ini. Pria ini pergi ke gudang dan ngebuka plastik yang di dalamnya ada jasad hantu duyung itu. Ternyata dia yang membunuh hantu duyung itu sampai jadi hantu gentayangan. Duyung itu kemudian menusukkan pisau di dadanya si pria ini. Terus pisaunya hilang. Pisau itu bakal nancep selamanya di jantung pria ini buat ngasih rasa sakit karena mencampakkan dan ngebunuh duyung ini. Sekarang hantu duyungnya udah tenang dan balik lagi ke laut. Dan pustakawan itu pun juga hidup kayak orang yang gak tahu arah dan kebingungan. Bapak keamanan ini meriksa ruang pameran lukisan karena katanya ruang tersebut ada hantunya. Pas dia meriksa, ternyata emang ada hantunya. Keluar dari lukisan, terus dia kabur dong. Besoknya dipanggillah cewek pembasmi hantu. Cewek ini terus natap lukisan, gambar sebuah bangunan. Datang nih bapak pemilik lukisan bangunan itu. Anehnya cewek ini malah nanya siapa pemilik lukisan ini. Si bapak marah dong karena lukisan itu dia yang gambar. Cewek ini tiba-tiba merobek lukisan itu. Ternyata di dalam lukisan itu ada lukisan lagi, gambar seorang pria. Nah, pria dalam lukisan inilah yang gentayangan di ruang pameran itu. Dan penyebab dia gentayangan karena nggak sengaja dibunuh oleh si bapak yang mau ngambil lukisan pria ini, biar diakui dia yang gambar lukisan itu. Rombongan ini dapat misi pergi ke kota zombie buat ngambil uang yang banyak di sebuah truk. Dengan membawa perlengkapan bersenjata, sampailah mereka di kota zombie. Zombinya nggak ada satupun yang kelihatan, bahkan kota itu kayak kota mati, nggak ada penghuninya sama sekali. Hati-hati mereka menelusuri jalanan kota, ketemulah truk yang mereka cari. Ternyata benar, di truk itu emang ada uang yang banyak banget. Pas mereka mau bawa truknya, di kursi sopir ada mayat, korban dari zombie. Mereka singkirin mayatnya. Kaget, tiba-tiba mayatnya hidup. Beruntung mereka bawa senjata. Ya mereka matiin zombinya. Dan gak sengaja ketekan klakson mobil. Ternyata suara klaksonnya itu memancing zombie. Semua zombie keluar buat memburu mereka. Satu orang nyelamatin diri masuk ke dalam truk, selebihnya tewas. Dan pria ini hampir aja mau digigit zombie. Tiba-tiba datang sebuah mobil nabrak zombie itu. Pria ini pun diselamatkan sama pengemudi mobil itu, yang adalah seorang remaja perempuan. Remaja perempuan ini adalah penyintas zombie yang selamat. Cacing ini adalah makhluk luar angkasa. Dia suka banget sama suhu panas, mana bentuknya mirip banget kayak gel penurun panas. Suatu ketika dia jatuh di rumah orang. Pas banget di rumah itu anaknya lagi demam panas. Ayahnya mau ngambil gel penurun panas. Dia kira cacing itu gelnya. Dia pakein ke anaknya buat mengompres. Cacing itu lalu menghisap suhu panas anak kecil itu dan besoknya anak itu sembuh. Cacing itu kemudian keluar buat nyari suhu panas yang lain. Terus dia masuk ke tubuhnya anjing. Udah puas menghisap suhu panasnya anjing, dia masuk lagi ke tubuh seorang bapak dan anjingnya mati beku. Terus si cacing itu cari mangsa lagi. Tapi gagal karena bapak yang mau dijadiin mangsa selanjutnya jago salto. Cacingnya kesal terus mencoba lagi. Si bapak pintar ngalangin cacingnya pakai tutup panci. Jatuh dah cacingnya. Ternyata cacingnya nggak nyerah. Dia masuk lewat celana si bapak. Terus si bapak goyang-goyang dah karena geli. Keluarga si bapak mencoba buat nyelamatin. Berhasil, cacingnya akhirnya mati. Dan si bapak sama keluarganya pun kembali ke rumah. Satu keluarga ini hidup di kota yang dihuni oleh para monster. Istri dan ibu dari keluarga ini baru aja siap melahirkan dan dia dibawa ke ruang bawah tanah biar aman. Pas bangun, dia ngeliat ruangannya udah penuh banjir karena pipa air yang rusak. Mana dia cuma berdua doang sama anaknya yang baru lahir.
Karena suara air yang mengalir, monsternya datang guys, masuk ke dalam ruang itu. Tapi untungnya monster itu nggak bisa ngeliat, tapi dia punya pendengaran yang tajam. Dengar suara sedikit aja bakal jadi mangsanya monster. Monsternya tiba-tiba nyelam ke air. Nah, kesempatan. Pelan-pelan wanita ini berjalan ngambil anaknya. Ternyata di depannya keluar monsternya. Hati-hati, wanita ini berjalan mundur, bersembunyi di antara aliran air yang pipanya rusak. Monsternya ngikutin, karena dia ngerasa nggak ada mangsa, akhirnya monster itu pergi, dan wanita ini sama bayinya pun selamat.